Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-6, Berjuang dengan Sekuat Tenaga. Sahabat petang, ayat hafalan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kolose 1 ayat 29. Seorang pria dan wanita duduk bersama di sebuah acara bincang-bincang. Keduanya pernah mengalami pembunuhan seorang anak. Putra wanita itu telah dibunuh 20 tahun sebelumnya, dan kemarahan serta kepahitannya sama besarnya seperti biasanya. Sedangkan si pria benar-benar berbeda. Putrinya telah dibunuh oleh teroris beberapa tahun sebelumnya. Dia berbicara tentang pengampunan terhadap para pembunuh dan tentang bagaimana Allah telah mengubah lukanya. Betapapun mengerikan rasa sakitnya, pria ini telah menjadi ilustrasi bagaimana Allah dapat membawa kesembuhan pada saat-saat tergelap dalam hidup kita. Bagaimana bisa dua orang merespons dengan sangat berbeda? Bagaimanakah perubahan rohani terjadi dalam kehidupan seorang Kristen yang memungkinkan individu itu untuk menjadi dewasa melalui ujian hidup daripada sepenuhnya diliputi olehnya? Sekilas pekan ini, apakah peran dari keinginan kita dan kekuatan tekad dalam peperangan dengan diri sendiri dan dosa? Bagaimanakah kita dapat menghindari kesalahan dengan membiarkan perasaan kita mengatur keputusan yang kita buat? Mengapa kita harus bertekun dan tidak menyerah saat berada dalam cawan lebur? Adapun ringkasan dan tema pelajaran sepanjang minggu ini. Pelajaran ini berfokus pada beberapa elemen penting yang membantu kita membangun 3 bagian strategi untuk mengatasi cawan lebur. Pertama, di bawah bimbingan Roh Kudus, kita harus memupuk pemahaman yang benar tentang Tuhan, kejahatan, dan diri kita sendiri dalam konteks langsung dari kehidupan kita dan dalam konteks yang lebih luas dari pertentangan besar. Meskipun benar bahwa memahami situasi kita saja tidak cukup, pemahaman ini adalah batu loncatan dasar yang penting, di mana elemen-elemen lain ditempatkan untuk membangun respons yang tepat terhadap cawan lebur. Kita perlu mengetahui mengapa sesuatu terjadi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sisi siapakah yang kita pilih untuk berdiri dan mengapa? Kedua, kita harus memahami sifat kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, memang benar bahwa Tuhan berdaulat dan memberi kita keselamatan dan semua hal yang baik untuk hidup dan makmur. Namun, Dia menciptakan kita dengan kebebasan sejati yang tanpanya kita tidak akan sama. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kuasa dan memanggil kita untuk menjalankan kehendak bebas kita dan bekerja sama dengannya dalam pekerjaan besar dari keselamatan dan pengembangan kerajaannya. Ketiga, kerjasama ini membutuhkan komitmen dan ketekunan yang sungguh-sungguh dari kita. Kita tidak bisa bekerja sama dengan dua raja berbeda yang sedang berperang satu sama lain. Kita harus mengetahui kebenaran, memilih raja surga yang adil dan pengasih, menyelaraskan hidup kita dengan prinsip-prinsipnya, dan berkomitmen penuh untuk tujuan kerajaannya, apapun yang terjadi. Prinsip-prinsip ini akan memberi kita energi yang penuh dan selalu dibarui untuk berjuang dan mengatasi cawan lebur dalam kehidupan ini. Tema-tema pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini menyoroti 3 tema utama. Yang pertama, peran kebenaran dalam mengatasi cawan lebur. Yang kedua, peran kehendak bebas kita dalam mengatasi cawan lebur. Dan yang ketiga, peran komitmen dan ketekunan dalam mengatasi cawan lebur. Sepanjang minggu ini kita akan melihat bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan berjuang dengan sekuat tenaga untuk dapat terbebas dari penderitaan. Apakah dengan usaha-usaha kita sendiri kita dapat mampu bebas dari penderitaan dan tantangan kehidupan? Kita akan mempelajari mengenai roh kebenaran. Siapakah roh kebenaran itu? Apa fungsinya? Dan bagaimana caranya sehingga ia dapat membantu saudara dan saya untuk menang di dalam tantangan kehidupan kita?
Kita juga akan melihat ada kombinasi antara ilahi dengan manusia. Apa maksudnya? Dan bagaimana caranya sehingga kombinasi ini dapat berjalan dengan baik dan tidak ada yang tumpang tindih? Kita juga akan mempelajari bersama-sama bagaimana caranya supaya kita dapat mendisiplinkan setiap kemauan kita dan menyerahkan kepada Tuhan. Dan sebagai umat-umat Tuhan, kita harus ada komitmen. Apa yang dimaksudkan dengan komitmen radikal? Dan mengapa umat-umat Tuhan harus bertekun di dalam kehidupan sehingga kita dapat menang di dalam setiap tantangan-tantangan yang datang di dalam kehidupan kita? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita meluangkan waktu kita walaupun hanya sejenak di tengah-tengah kesibukan saudara dan saya, untuk kita dapat mempelajari firman Tuhan lewat pelajaran sekolah sahabat, sehingga iman kita akan terus dikuatkan, kita akan semakin setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan mampukan kami untuk dapat mempelajari pelajaran sekolah sahabat minggu ini dengan tekun, sehingga kami akan terus setia kepada Tuhan. Iman, pengharapan kami akan terus dikuatkan di dalam Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.